Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D dengan penelitian pengaruh mendengarkan musik relaksasi terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Dengan peneliti yang pertama Anissa Hili Anraf, saya sendiri, kemudian Fatia Marta Fiona, kemudian ada Zahwa Azara, kemudian ada Emrayan Fabio, dan terakhir ada Alia Fazira. Oke, untuk latar belakang penelitian ini, konsentrasi belajar merupakan kemampuan kognitif yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menunjang keberhasilan akademik. Namun, pada kenyataannya, banyak mahasiswa mengalami kesulitan mempertahankan fokus akibat kelelahan, kejenuhan mental, serta lingkungan belajar yang kurang kondusif. Salah satu strategi yang diyakini dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan musik relaksasi karena musik dapat memengaruhi kondisi emosional dan menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman. Namun demikian, penelitian eksperimen yang secara khusus menguji pengaruh musik relaksasi terhadap konsentrasi belajar mahasiswa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberian musik relaksasi terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat konsentrasi antara mahasiswa yang diberikan musik relaksasi, kelompok eksperimen, dan mahasiswa tidak diberikan musik relaksasi atau kelompok kontrol. Selanjutnya, jadi secara teoritis penelitian ini tuh memfokuskan kepada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar sendiri itu dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Nah, musik relaksasi ini dianggap berperan sebagai stimulus eksternal yang dapat menciptakan kondisi emosional yang lebih tenang, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kesiapan kognitif itu sendiri. Nah, kondisi emosional yang positif itu membantu mahasiswa lebih mudah mempusatkan perhatian dan mempertahankan konsentrasi selama proses belajar. Nah, kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini itu menggunakan kuasi eksperimen dengan two group post-test only control group design untuk menguji pengaruh musik relaksasi terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Kita menggunakan post-test only karena di sini kita menghindari yang namanya testing effect atau perlakuan kurang alamiah yang akan diberikan oleh responden terhadap penelitian eksperimen yang kita berikan. Nah, partisipan berjumlah 10 mahasiswa S1 psikologi usia 19 sampai 21 tahun dipilih melalui purposive sampling. Konsentrasi diukur menggunakan CGT selama perlakuan dan SLCQI yang diberikan setelah perlakuan. Nah, kelompok eksperimen menerima musik relaksasi instrumental yang kurang lebih diberikan 15 sampai 20 menit selama pengerjaan dari CGT itu sendiri, sedangkan kelompok kontrol menerima stimulus suara non-relaksatif atau suara palu dengan durasi dan kondisi yang sama. Nah, keberhasilan manipulasi itu diuji melalui manipulasi check yang kita berikan selama perlakuan, dengan indikator utama rasa tenang yang terbukti berbeda signifikan antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Data dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney U melalui Jamovi sesuai dengan ukuran sampel kecil dan karakteristik data non-parametrik. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel 1, hasil uji independen sampel t-test menunjukkan bahwa pada variabel CGT diperoleh nilai signifikansi sebesar P sama dengan 0,525 dan pada variabel SCQLI sebesar P sama dengan 0,344. Kedua nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada kedua variabel tersebut. Berbeda dengan itu, pada variabel MC2 diperoleh nilai P sama dengan 0,044 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap kondisi mood peserta, meskipun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi maupun self-concentration learning. Next. Selanjutnya, berdasarkan tabel 2 yang menunjukkan statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa pada variabel CGT, kelompok B memiliki rata-rata skor sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok A. Meskipun perbedaan tidak signifikan, pada variabel SCQLI, kelompok A memiliki rata-rata skor yang lebih tinggi dibandingkan kelompok B, namun kembali tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Sementara itu, pada variabel MC2 memiliki
Nilai rata-rata kedua kelompok sama, yaitu 5,80. Perbedaan sebaran skor menyebabkan hasil uji menunjukkan keperbedaan yang signifikan. Hal ini memperkuat temuan bahwa perlakuan lebih berdampak pada aspek afektif atau mood dibandingkan aspek kognitif seperti konsentrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan lebih efektif dalam mengaruhi kondisi emosional peserta, namun belum cukup kuat untuk meningkatkan aspek konsentrasi atau self-concentration learning. Oke, selanjutnya di pembahasan, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh musik relaksasi terhadap konsentrasi dan mood mahasiswa saat mengerjakan tes CGT. Hasilnya menunjukkan bahwa musik relaksasi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi, baik berdasarkan tes CGT maupun SLJQI yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor internal dan keterbatasan jumlah sampel. Nah, sebaliknya, musik relaksasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap mood, di mana mahasiswa pada kelompok eksperimen menunjukkan kondisi emosional yang lebih tenang dan positif. Next. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musik relaksasi lebih bermanfaat untuk membantu mengelola kondisi emosional mahasiswa dibandingkan untuk meningkatkan konsentrasi belajar secara langsung. Musik relaksasi dapat digunakan sebagai strategi pendukung untuk menciptakan suasana belajar yang lebih tenang dan nyaman. Namun, tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar mahasiswa. Oke, jadi dari penelitian yang dapat kami simpulkan bahwa musik relaksasi itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi belajar, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap moodnya. Oleh karena itu, musik relaksasi lebih efektif digunakan untuk mengelola kondisi emosional dibandingkan meningkatkan kemampuan kognitif secara langsung. Jadi saran kami untuk penelitian selanjutnya untuk dapat melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar dan mengontrol variabel kemampuan kognitifnya seperti IQ, serta menggunakan durasi perlakuan yang lebih panjang agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Mungkin sekian dari kami untuk hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kendala dalam penyampaian hasil penelitian kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.